Baik, kita bahas untuk rekomendasi saham pilihan Ya. 1 menit menjelang pembukaan perdagangan. Anda lebih ke saham-saham yang beragam. Tadi energi support 212, resisten 230, rekomendasi buy. Semenarik apa saham energi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya konsolidasi ya. Jadi kenaikan harga energi global tentu punya sentimen positif ya. Jadi beli di 216 sampai 236 untuk energi. Oke, Oke, untuk harga terakhir untuk energi sendiri di level 34. 234 begitu ya. Secara level harga ini mungkin direkomendasikan sebagai level yang cukup menarik ya Pak Hans ya? Ya, Menunggu betul. sampai level Energi supportnya, kita oke. spekulatif buy di sana. Spekulatif buy. Pak Hans, resisten Anda di posisi berapa? Eh, Energi sebenarnya resisten terdekatnya itu ada di 230 ya gitu. Jadi kita pikir cenderung agak trading jangka pendek ya. Berharap dia bisa break 230 untuk melanjutkan penguatan gitu posisinya. Oke, sekarang kan 238 nih Pak Hans di pembukaan Sorry, perdagangan. ini resistennya ada di 258 ya. 258 ya? 258. Oke, Iya. itu dia rekomendasi untuk energi. INTP bagaimana? INTP sebenarnya konsolidasi ya pola saat ini ya. Ada peluang untuk swing ke atas karena polanya peak and through mulai bergerak naik ya. Area beli kita sebenarnya di 9.700 sampai 9.900 untuk INTP gitu. Sedangkan nanti kalau dia turun di bawah 9.300 baru kita cut loss. Harapannya bisa break 10.575 ya untuk melanjutkan kenaikan untuk saham INTP. Oke, karena hari ini turun di pembukaan langsung hampir 5%, jadi menarik sebenarnya masih di 94 untuk di buy on weakness ya, tapi kalau sudah di 93 seperti kata Pak Hans ya cut loss dulu ya. Ya, jadi kita lebih berharap karena dari bawah ya polanya, jadi ada peluang untuk swing ke atas. Oke, kalau dilihat dari tren pergerakan harga dari NTP sendiri, setidaknya year to date atau kita kemudian lihat dari data 6 bulan yang lalu secara kumulatif, 3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, ini terus menunjukkan tren pelemahan Turun ya? untuk INTP. Rekomendasinya untuk jangka waktu investasi yang seperti apa Pak Hans? Iya, jadi memang kalau kita lihat memang secara tren jangka panjang ini masih dalam tren turun gitu ya. Di jangka menengah ada indikasi dia mulai sideways pergerakannya, jadi tekanan turunnya berkurang gitu. Jadi ini benar spekulasi dulu ya, jadi pergerakannya untuk trading uang ya saat ini untuk ETP. Oke. Kita beralih ke sektor berikutnya dari rumah sakit. Anda merekomendasikan mitra keluarga Mika dengan support 2420, resisten di 2800. Apakah di 2022 ini di mana pandemi diubah statusnya menjelang endemi gitu, emiten rumah sakit masih menarik untuk dicermati, Pak? Ya, sebenarnya ketika periode pandemik banyak orang nggak berani ke rumah sakit ya. Jadi karena itu angka kematian meningkat ya. Jadi orang sakit biasanya langsung ke rumah sakit berobat gitu. Karena takut COVID mereka nggak berani berobat. Jadi memang di satu sisi rumah sakit penuh oleh pasien COVID, tetapi layanan lain itu mayoritas sangat rendah gitu ya. Jadi dengan harapan bahwa pandemik berlalu, kita berharap rumah sakit masih menjadi pilihan yang cukup menarik gitu. Memang saat ini kita spekulatif buy ya posisinya, trennya masih naik, jadi kita beli di 2.500 sampai 2.700 posisinya ya. Cut loss kita kalau dia turun di bawah 2.400 ya mungkin baru kita cut loss. Oke. Resisten terdekat di 3140 ya untuk saham Mika sendiri. 3140 adalah resisten terdekat ya. Ya. Oke, 2420 sampai 28 adalah level pembelian, di mana sekarang di 2690 masih dalam range untuk bisa membeli ya Pak Hans? Ya, betul. Spekulatif. Oke, dari Mika kita ke XL. Seperti apa analisa Anda Pak Hans? Ya, Excel sebenarnya polanya tren turun gitu ya. Jadi ini benar-benar spekulatif ya. Kelihatan dia tes area support gitu ya. Jadi berharap bahwa saham ini nggak tembus ya 2530 gitu ya, area-area untuk spekulatif buy saat ini. Jadi kalau seandainya turun jauh ya di bawah 2450 mungkin baru kita cut loss gitu. Saat ini kita lihat tekanan turun tapi agak sideways, volume nggak terlalu besar, jadi kita melakukan pembelian di saham ini. Oke. Ya, Jadi Excel di level 2570 pergerakannya sejauh ini begitu ya.
kalau secara level support tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans, untuk jangka investasinya yang menarik untuk Excel seperti apa Pak Hans? Ya, kita pikir kalau dia bisa rebound dari area-area sekarang, sebenarnya resistennya itu masih di 3.380-an ya, jadi masih cukup terbuka range yang cukup Oke, lebar ya untuk investasi beberapa bulan ke depan gitu. Baik. baik. Penurunan sekarang kelihatan volumenya nggak terlalu tinggi sekali ya, jadi kemungkinan dia cuma test spot posisinya untuk Excel saat ini. Oke, ada energi INTP Mika dan juga ada EXCL, sudah kita ulas level berapa untuk support dan juga resisten serta range untuk melakukan pembelian. Kita akan beralih ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Silahkan Wiki. Untuk IHSG bergerak menguat, setidaknya ini yang kita capture beberapa menit yang lalu, menguat 11%, maksud kami 0,11% Ya. di level 7.104,683. Jakarta Islamic Index menguat 0,11% di level 614,548 dan LQ 45 menguat 0,04% di level 1036,789. Saham dengan pembelian asing yang cukup signifikan dan persentase kenaikan yang besar, pemirsa, ada BBRI dengan kenaikan 0,45%, 4.450, BBNI naik 1,12%, 9.000, Astra International naik 1,04%, 7.300, Adaro naik 2,6%, 3.550. Ya, itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers. Berikutnya adalah yang masuk ke dalam jajaran top losers. BBCA melemah 1,34%, PTBA melemah 6,96%, INTP melemah 4,29% dan WinR melemah 6,72%. Oke, langsung saja kita ke capture pembukaan perdagangan di mana energi Mega Persada yang direkomendasikan Pak Hans melesat Pak Hans 8,5% di 252. Kira-kira proyeksi selanjutnya bagaimana nih Pak? Iya, memang kalau itu kita periode konsolidasi ya untuk saham energi saat ini. Jadi kalau kita mau kejar, kita nunggu dia break ya level atasnya ya di 258 ya. Kalau dia break baru mungkin beli lagi. Tapi kalau enggak kita sebaiknya melakukan buy weakness ya untuk saham energi. Oh, buy on weakness saja ya. Hal yang sama dengan saham-saham lain Pak Hans, karena dari net foreign buy biasanya kan banking nih Pak Hans dan juga Wiki ya. Tetapi sekarang Adaro naik 3,4%, Inco 0,98%, Indi naik 2%, UNTR naik 1,63%. Ada apa dengan saham komoditas batubara Pak Hans yang berturut-turut ini menduduki posisi paling atas net foreign buy di pembukaan perdagangan? Ya, kita lihat data menunjukkan ada krisis energi di India dan di China ya. Dan Eropa juga mulai membuka kembali pembangkit listrik tenaga batubara mereka gitu. Jadi peralihan permintaan demand batubara kembali tinggi kembali ya di tengah krisis energi minyak, dan ke depan gas juga akan krisis ya, karena kalau Rusia melakukan pembalasan dia mungkin sekali akan mengurangi pasokan gas ke Uni Eropa gitu. Jadi batubara menjadi salah satu pilihan dan terlihat impor kita meningkat. Kemarin data keluar, India melakukan permintaan tambahan untuk impor batubara kita gitu. Jadi memang ini yang menyebabkan batubara jadi pilihan yang menarik. Buy on weakness atau bisa langsung masuk Pak Hans? Ya kita pikir ini lagi sentimen euforia ya. Jadi kalau mau trading jangka pendek ya hari ini dan beberapa hari aja gitu. Tapi untuk long term memang saya pikir ada perubahan ya ke depan ya, orang berusaha men-switch ke energi terbarukan gitu posisinya ya, jadi batubara berusaha ditinggalkan. Tapi kita pikir batubara ini tidak bisa ditinggalkan dalam satu dekade ke depan gitu. Jadi pembangkit listrik termurah di dunia itu memang tenaga nuklir, tetapi banyak negara tidak berani memakai tenaga nuklir, dan yang kedua termurah itu batubara gitu posisinya. Jadi butuh waktu kita untuk mengganti batubara. Ya. Sebetulnya masih ingin berbincang tapi kemudian waktu kita terbatas. Pak Hans, terima kasih atas waktu dan juga analisa dari Anda. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi Terima Pak kasih. Hans. Oke. Ya, terima kasih. Baik, Menarik pemirsa, betul sekali. Melihat kondisi dari market pada pagi hari ini di mana batubara kembali mengalami kenaikan yang signifikan, Wiki, meskipun ya kita akan menuju ke energi baru terbarukan, tapi seperti Pak Hans bilang itu masih panjang. Tahun depan juga kan pasti masih menggunakan batubara nih, Wiki. Oke.